Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Kusumawardani, NIM 2022-2014. Pendidikan Fisika akan mempresentasikan tentang pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan mempunyai 10 struktur. Yang pertama, pendahuluan. 2. Pengertian wirausaha. 3. Ciri-ciri seorang wirausahawan. 4. Konsep kewirausahaan. 5. Karakteristik kewirausahaan. 6. Jenis-jenis pengusaha. 7. Sifat wirausaha. 8. Kewirausahaan sebagai pilihan karir. 9. Ringkasan. 10. Kata kunci. Yang pertama ada tujuan. 1. Memahami pengertian wirausaha dan kewirausahaan. 2. Menjelaskan ciri-ciri wirausaha dan kewirausahaan. 3. Diskusikan berbagai jenis wirausaha. 4. Soroti ciri-ciri kewirausahaan. Kemudian ada pendahuluan. Konsep kewirausahaan telah ada sejak lama. Dalam dekade terakhir, hal ini muncul kembali seolah-olah telah terjadi penemuan baru. Biasanya, siapapun yang menjalankan bisnis tersebut disebut wirausaha. Arti yang lebih tepat dari wirausaha adalah orang yang menciptakan sendiri bisnis, yaitu seorang yang mengatur, mengoperasikan, dan menanggung risiko suatu usaha bisnis. Wirausahawan adalah orang yang merasakan suatu kebutuhan dan kemudian menyatukan tenaga kerja, material, dan modal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kewirausahaan adalah keterampilan gabungan yang merupakan campuran dari banyak kualitas dan sifat seperti imajinasi, pengambilan risiko, kemampuan memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, dan berbagai faktor tidak berwujud. 2. Pengertian wirausaha. Kata wirausaha berasal dari kata Prancis wirausahawan. Pada awal abad ke-16, istilah ini diterapkan pada mereka yang terlibat dalam ekspedisi militer. Pada abad ke-17, kata wirausahawan digunakan untuk kegiatan teknik sipil seperti konstruksi dan benteng. Istilah ini diterapkan pada bisnis untuk pertama kalinya pada abad ke-18 untuk menunjuk seorang dealer yang membeli dan menjual barang dengan harga yang tidak menentu. Kewirausahaan mulai meningkat pada tahun 1980-an, seperti halnya profesionalisme dalam manajemen yang mulai meningkat pada tahun 1970-an. Namun, masih ada kebingungan mengenai apa sebenarnya yang kami maksud dengan istilah wirausahawan. Oleh karena itu, di sini telah dilakukan upaya untuk mendefinisikan wirausaha. Yang ketiga, ada ciri-ciri seorang wirausahawan. Yang pertama, wirausahawan adalah individu yang berorientasi pada tindakan, bermotivasi tinggi, dan mengambil risiko untuk mencapai tujuan. 2. Wirausahawan mempunyai tekad dan komitmen yang teguh. Mereka kreatif dan berorientasi pada hasil. Mereka bekerja keras dengan imbalan-imbalan pribadi dan finansial. 3. Wirausahawan menerima tanggung jawab dengan antusias dan tekun. 4. Wirausahawan mempunyai rasa percaya diri dan berdedikasi, menetapkan tujuan pada pasar yang ditentukan sendiri untuk ide-ide mereka menggapai pasar yang ada. 5. Wirausahawan adalah pemikir dan pelaku perencana dan bekerja. 6. Wirausaha dapat melihat masa depan seperti daya persuasif seorang salesman, bakat finansial dalam memanipulasi dana, ketelitian auditor, dan lain-lain. 7. Wirausaha bergantung pada kecerdasan, imajinasi, dan kekuatan tujuan individu. 4. Konsep kewirausahaan. Istilah wirausaha sering disinonimkan dengan wirausahawan. Meskipun keduanya merupakan dua sisi mata uang yang sama, namun secara konseptual keduanya berbeda. Pengusaha pada hakikatnya adalah pemimpin usaha dan fungsi yang dijalankannya adalah kewirausahaan. Arthur H. Cole telah menyatakan bahwa kewirausahaan adalah kegiatan yang bertujuan dari seorang individu atau sekelompok individu terkait yang dilakukan untuk memulai, mempertahankan, mengatur unit bisnis yang berorientasi pada keuntungan untuk produksi atau distribusi barang dan jasa ekonomi. Pendekatan sistematis dan disiplin dapat membantu kewirausahaan tumbuh dan berkembang. Penulis modern telah mengidentifikasi 3 fase berikut dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, tahap awal. Penciptaan kesadaran tentang peluang kewirausahaan berdasarkan survei dan implementasi. Yang kedua, tahap pengembangan. Program pelatihan untuk mengembangkan motivasi dan keterampilan manajerial. Yang ketiga, fase dukungan. Dukungan infrastruktur konseling, bantuan untuk mendirikan usaha baru, dan mengembangkan unit yang sudah ada. Kemudian yang kelima, ada karakteristik kewirausahaan. Kajian mengenai kewirausahaan di atas telah menunjukkan bahwa proses kewirausahaan memang rumit dan juga ketika kita mengatakan wirausaha adalah apa yang dilakukan seorang wirausaha,
Para ahli telah mencantumkan ciri-ciri kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mencapai usaha, yaitu kewirausahaan pada dasarnya adalah salah satu kegiatan ekonomi karena melibatkan penciptaan dan pengoperasian suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu seorang wirausaha menyatukan berbagai faktor produksi untuk suatu kegunaan ekonomi. Yang ketiga, inovasi. Kewirausahaan merupakan respon otomatis, spontan, dan kreatif terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, daya dukung risiko, yaitu merupakan elemen yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kewirausahaan. Yang kelima, fungsi manajerial dan kepemimpinan. Seorang kewirausahaan industri harus memiliki ciri-ciri kepribadian tambahan seperti keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Kualitas manajerial dan kepemimpinan dominan berorientasi pada produktivitas, hubungan kerja, dan integrasi kreatif serta keinginan untuk menghasilkan inovasi baru. 6. Pengisian kesenjangan, yaitu kebutuhan manusia dan produk serta layanan yang tersedia mengarah pada kewirausahaan. 6. Jenis-jenis usaha. Arthur Hakol membedakan bahwa wirausaha empiris, rasional, dan kognitif. Pengusaha empiris hampir tidak memperkenalkan sesuatu yang revolusioner dan mengikuti prinsip aturan pakai praktis. Pengusaha yang rasional mempunyai informasi yang baik tentang kondisi perekonomian secara umum dan melakukan perubahan yang terlihat lebih revolusioner. Wirausaha kognitif mempunyai informasi yang baik, memanfaatkan saran dan layanan para ahli, dan memperkenalkan perubahan yang mencerminkan perubahan total dari skema yang ada. Klasifikasi perusahaan lainnya adalah antara swasta dan pengusaha publik. Pengusaha swasta termotivasi oleh keuntungan, dengan demikian tidak akan memasuki sektor-sektor ekonomi yang prospek imbalan moneternya tidak cerah. Industri infrastruktur umum termasuk dalam kategori ini. Misalnya pembangkitan dan distribusi listrik adalah milik pemerintah. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk memulai usaha di sektor-sektor ini. Jadi, kami memiliki kategori pengusaha publik. Di negara-negara kurang berkembang, fungsi kewirausahaan pemerintah semakin meluas karena kurangnya jumlah wirausahawan swasta. Yang ketujuh, ada sifat wirausaha. Kemampuan mental. Kemampuan mental terdiri dari kecerdasan dan berpikir kreatif. 2. Tujuan yang jelas. Seorang wirausahawan harus memiliki tujuan yang jelas mengenai bisnisnya. 3. Kerahasiaan bisnis. Seorang wirausahawan harus mampu menjaga rahasia bisnisnya. 4. Kemampuan hubungan manusia. Ciri-ciri wirausaha terpenting yang berkontribusi terhadap kesuksesannya adalah stabilitas emosi, hubungan pribadi, perhatian, dan kebijaksanaan. 5. Komunikasi efektif. Hadiah mengobrol adalah suatu keharusan bagi seorang pengusaha yang sukses. 6. Pengetahuan teknis. Para wirausahawan menghadapi situasi yang melibatkan teknologi canggih. Yang kedelapan, kewirausahaan sebagai pilihan karir. Orang yang terpelajar mempunyai dua pilihan karir, salah satunya disebut pekerjaan berupah atau gaji, di mana masyarakat bekerja pada layanan pemerintah. Sektor publik dan swasta mendapatkan gaji tetap. Pilihan karir lainnya adalah pekerjaan wirausaha, di mana orang-orang mendirikan usaha baru mereka. Pekerjaan berupah tidak menghasilkan sumber daya dan diatur dalam kekayaan yang ada. Pekerjaan berupah bersifat memuaskan diri sendiri. Yang kesembilan, ada ringkasan. Pengusaha adalah pelaku ekonomi, membeli faktor-faktor produksi dan mengubahnya menjadi produk dengan maksud untuk menjualnya di pasar dengan harga tertentu, sehingga ia memperoleh keuntungan. Ciri-ciri utama wirausaha adalah perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, menanggung resiko, dan ketidakpastian. Kewirausahaan adalah proses menemukan peluang di pasar, mengatur sumber daya yang diperlukan untuk mengejar peluang tersebut, dan menginvestasikan sumber daya untuk memanfaatkan peluang demi keuntungan jangka panjang. 10 kata kunci. Pengusaha adalah agen perubahan dan pertumbuhan dalam ekonomi pasar, dan mereka dapat bertindak untuk mempercepat generasi, penyebaran, dan penerapan ide-ide inovatif. Kewirausahaan yaitu mengacu pada proses tindakan yang dilakukan seorang pengusaha untuk mendirikan perusahaannya. Pengusaha inovatif. Pengusaha inovatif adalah pengusaha yang secara agresif mengejar inovasi produk baru melalui eksperimen dan mencari pasar baru. Terakhir, pengusaha drone. Pengusaha drone adalah orang yang mengikuti metode produksi tradisional. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.